Selanjutnya ada tilawah, pembacaan kredo kami, sambutan Ketua Komisariat, pembacaan CV moderator, penyampaian materi diskusi, diskusi dan tanya jawab, foto bersama, dan yang terakhir ada penutup. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Operator dipersilahkan. Acara selanjutnya yakni pembacaan tilawah ayat suci Al-Quran oleh Saudara Muhammad Adam Firdausi. Waktu dan tempat dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara yutimma ni'matah 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم. Masya Allah, jazakallah khair, Saudara Adam. Acara selanjutnya yakni pembacaan kredo kami oleh Saudara Muhammad Thorik Azizi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, kredo kami, kredo gerakan. Kami adalah orang-orang yang berpikir dan berkehendak merdeka. Tidak ada satupun yang bisa memaksa kami bertindak. Kami hanya bertindak atas dasar pemahaman, bukan taklid, serta atas dasar keikhlasan, bukan mencari pujian atau kedudukan. Kami adalah orang-orang pemberani. Hanyalah Allah yang kami takuti. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menggetarkan hati kami
atau membuat kami tertunduk, apalagi takluk kepadanya. Tiada yang kami takuti, kecuali ketakutan kepadanya. Kami adalah para petarung sejati. Atas nama Al-Haq kami bertempur, sampai tidak ada lagi fitnah di muka bumi ini. Kami bukan golongan orang yang melahirkan diri dari medan pertempuran, atau orang-orang yang enggan pergi berjihad. Kami akan memenangkan setiap pertarungan dengan menegakkan prinsip-prinsip Islam. Kami adalah penghitung resiko yang cermat, tetapi kami bukanlah orang-orang yang takut mengambil resiko. Syahid adalah kemuliaan dan cita-cita tertinggi kami. Kami adalah para perindu surga. Kami akan menyebarkan aromanya di dalam kehidupan keseharian kami kepada suasana lingkungan kami. Hari-hari kami senantiasa dihiasi dengan tilawah, zikir, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, diskusi-diskusi yang bermanfaat dan jauh dari kesia-siaan, serta kerja-kerja yang konkret bagi perbaikan masyarakat. Kami adalah putra-putri kandung dakwah, akan beredar bersama dakwah ini kemanapun perginya, menjadi pembangunnya yang paling tekun, menjadi penyebarnya yang paling agresif, serta penegaknya yang paling kokoh. Kami adalah orang-orang yang senantiasa menyiapkan diri untuk masa depan Islam. Kami bukanlah orang yang suka berleha-leha, minimalis, dan loyo. Kami senantiasa bertebaran di dalam kehidupan, melakukan eksperimen yang terencana, dan kami adalah orang-orang progresif yang bebas dari kejumudan, karena kami memandang bahwa kehidupan ini adalah tempat untuk belajar, agar kami dan para penerus kami menjadi perebut kemenangan yang hanya akan kami persembahkan untuk Islam. Kami adalah ilmuwan yang tajam analisisnya, pemuda yang kritis terhadap kebatilan, politisi yang piawai mengalahkan muslihat musuh, dan yang piawai dalam memperjuangkan kepentingan umat, seorang pejuang di siang hari dan rahib di malam hari, pemimpin yang bermoral, teguh pada prinsip dan mampu mentransformasikan masyarakat, guru yang mampu memberikan kepahaman dan teladan, sahabat yang tulus dan penuh kasih sayang, relawan yang mampu memecahkan masalah sosial, warga yang ramah kepada masyarakatnya dan responsif terhadap masalah mereka, manajer yang efektif dan efisien, panglima yang gagah berani dan pintar bersiasat, prajurit yang setia, diplomat yang terampil berdialog, piawai berwacana, luas pergaulannya, percaya diri yang tinggi, dan semangat yang berkorban tinggi. Terima kasih. Selanjutnya yaitu sambutan oleh Ketua Kami Komisariat Salahuddin Al-Ayyubi kepada Saudara Abah Rohmat. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Dr. Rahmatul Husni, Shum MPDI ya, sebagai pembicara pada malam hari ini, dan juga yang saya banggakan teman-teman kami UNS yang sudah menyelenggarakan agenda pada malam hari ini, dan juga saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman ya yang barangkali berada di luar kami UNS dari beberapa elemen ormas atau lembaga dimanapun berada. Saya ucapkan selamat datang di agenda kami UNS ini. Puji syukur alhamdulillah ya, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan rahmatnya, sehingga di malam hari ini kita bisa berkumpul dan di agenda yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan, diberikan kesehatan untuk senantiasa menjalankan perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari akhir nanti ya kita mendapatkan syafaatnya, menjadi umat yang terpilih, dan yang paling penting semoga kita terhindar dari fitnah Dajjal. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, dalam agenda hari ini ya, ketika kemarin kurang lebih sebulan yang lalu kami UNS mengadakan sebuah agenda yang dinamakan MK Klasikal, yang kita membahas apa yang dimaksud dengan Ghuzul Fikr,
yang tema yang kita bahas hari ini adalah salah satu bentuk. Dan dalam memahami sebuah konsep atau memahami sebuah permasalahan yang muncul, contoh child free yang sedang ramai ini ya, memang kita perlu untuk kembali atau benar-benar belajar hal-hal pokok apa sih gitu. Yang sebenarnya kemarin dijelaskan di Gus Zulfikri sebagai permasalahan utamanya. Yang hari ini kita itu menghadapi sebuah zaman bukan Jabarian, zaman yang penuh fitnah. Gitu. Dan sebagai seorang Muslim gitu, ya kita harus aware atau memahami gitu. Pun dengan diagendakan diskusi hari ini pun ya nggak semerta-merta kita itu akhirnya memahami nih permasalahan ini. Ya kita memang perlu banyak belajar kembali gitu. Atau setidaknya benar-benar mengingat, merefleksikan bagaimana zaman dahulu terkait fitnah di muka bumi ini dan hari ini. Karena kalau teman-teman hari ini yang mungkin ya punya Twitter, itu perdebatan Gus Zulfikri atau saling serang satu sisi, dan itu seru banget kalau pengen diikuti. Terutama di isu yang kita bahas malam hari ini. Mengingat nasihat dari Ustadz Adian Saini gitu, bahwa generasi terbaik ya itu bisa dibentuk setidaknya ada 4 hal gitu. Yang pertama baik ilmunya, baik akhlaknya, mempunyai fisik yang kuat dan juga memiliki budaya gotong royong atau yang bisa kita pahami sebagai ukhuwah. Maka semoga di agenda pada malam hari ini ya kita bisa sedikit memahami permasalahan kembali dan bagaimana mewujudkan sebagai seorang Muslim yang memiliki ilmu ya, ilmu yang baik ya, ilmu yang baik sesuai dengan apa yang dibawakan oleh kami ya, kami Syumlatul Islam, Islam sebagai jalan hidup dan lain-lainnya gitu. Dan semoga bisa membuat kita memahami, oh ternyata hal-hal kayak gini tuh menjadi genting ya di zaman penuh fitnah ini. Bahkan kalau teman-teman melihat sosial media, opini-opini yang secara logika mungkin itu relevan, itu cocok gitu. Dan saya juga lagi asik nonton YouTube teman konten kreator yang bahas logika Islam dan lain-lain. Kalau secara logika mungkin benar, tapi apakah ditinjau dari perspektif Islam itu benar atau enggak? Nah ini yang jadi lubang dari Gus Zulfikri ya. Ketika kita menelan mentah-mentah tanpa ada pemahaman orang yang bisa dibilang ahli dalam agama, akhirnya ya buyar gitu. Nah, kita akhirnya mengamini itu tanpa tabayun dan lain-lain. Selain itu juga arus informasi yang sangat besar ini. Semoga di agenda ini sebagai bentuk ikhtiar dalam hal bagaimana kita menciptakan generasi terbaik yang versi Ustadz Adian tadi, mengenai baik budaya ilmunya, yang harapannya ini bisa memantik teman-teman yang hadir di semua, bukan hanya teman kader kami dan juga kader atau pemuda-pemuda Muslim. Semoga kita bisa bersama-sama muntijah atau produktif bersama dan kita menjadi orang-orang yang akan menyongsong peradaban Islam menjadi lebih baik. Mungkin itu dari sambutan dari saya singkat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Abah Rohmat atas sambutannya. Beralih ke acara selanjutnya, akan saya bacakan rangkuman CV moderator kita pada malam hari ini. Moderator kita bernama Aini Duha. Pendidikan terakhir yaitu Universitas 11 Maret, jurusan Sastra Arab. Organisasi dan kepanitiaan. Pada tahun 2021 ini menjadi staf pergerakan kami UNS, staf kaderisasi Keputrian Masjid Fatimatus Zahra, staf kaderisasi Ilmu Quran UNS, staf keilmuan Al-Qumi, dan panitia inti Quranic Research UNS. Penghargaan yaitu pada tahun 2016 menjadi siswi terbaik tahsin dan tahfiz. 2017 juara harapan 1 debat bahasa Arab, dan pada 2020 juara 3 pidato bahasa Indonesia nasional. Selanjutnya akan dipandu oleh moderator kita. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, Mbak Gista. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Selamat malam dan selamat datang kembali di acara Ngopi Susu keempat yang diinisiasi oleh pergerakan kami UNS.
Perkenalkan kembali, nama saya Aini Duha yang akan menjadi moderator diskusi pada malam hari ini. Sebelum memulai diskusi, izinkan saya membacakan profil pembicara yang Masya Allah fenomenal sekali. Banyak sekali prestasi-prestasi yang beliau capai, khususnya di bidang isu gender. Nama beliau adalah, silahkan kepada operator untuk menampilkan CV Mbak Rahma. Oke. Nama beliau adalah Mbak Dr. Rahmatul Husni, S.Hum, MPDI. Tanggal lahir beliau ada di Padang, 16 November 1990. Alamat tinggalnya Jalan Usman Hazbi, RT RW 4, RW 5, Pondok Pesantren At-Taqwa, Kali Mulia, Cilodok, Depok. Nah, riwayat pendidikan beliau pada tahun 1996 sampai 2002 di SD Negeri 19 Tanjung Bingkuang, Solok, Padang, Sumatera Barat, lalu dilanjutkan di SLTP Negeri 1 Kota Solok, Sumatera Barat, dan beliau menempuh pendidikan di Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang, S2-nya di Pendidikan dan Pemikiran Islam Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pengalaman organisasinya Masya Allah sangat banyak sekali. Beliau pernah menjadi Dewan Pimpinan Pusat As-Salam Sumbar Divisi Syiar, lalu Sekretaris Gerakan Pengkaji Politik dan Sosial Universitas Andalas Padang. Beliau juga pernah menjadi Ketua Keputrian FSI FSUA. Selanjutnya, lalu penghargaan yang beliau dapatkan, pernah mengikuti lomba karya tulis ilmiah se-Sumatera Barat yang diadakan di Fakultas MIPA Universitas Andalas, dan beliau juga pernah mengikuti Musabaqah Syarhil Quran tingkat universitas sebagai juara 1. Kemampuan yang dimiliki ada banyak sekali, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Perancis, dan karya tulisnya bisa teman-teman lihat sendiri ya. Oke. Seperti yang teman-teman sudah ketahui malam hari ini, kita akan mengulik isu sosial teraktual, apalagi kalau bukan child free. Nah, ini berkaitan juga dengan pengalaman kerja dari Mbak Rahma. Pernah menjadi guru bahasa Inggris pesantren At-Taqwa Bogor, lalu pernah juga menjadi tutor bahasa Inggris Al-Rahma, workshop dan conference yang beliau ikuti. Bisa next. Nih, ada kajian online feminisme dan Islam level 1, dan juga ada COFI Special Islamic Worldview on Women Issue sebagai pemateri. Oke, Masya Allah, sangat banyak sekali ya teman-teman. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, malam hari ini kita akan mengulik isu sosial yang paling aktual, apalagi kalau bukan child free. Nah, pada hari kemarin nih, saya melihat satu postingan dari akun feminis Muslim yang mengatakan satu-satunya tujuan menikah bukan hanya untuk mendapatkan keturunan, tapi lebih luas lagi untuk mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, sakinah itu sendiri diartikan oleh akun tersebut dengan memberi manfaat pada diri sendiri dan pihak lain. Cara mencapai sakinah pun beragam. Memiliki anak mungkin membawa manfaat bagi satu pasangan, tapi tidak memungkinkan bagi pasangan lain. Benarkah demikian? Di lain sisi, pihak yang kontra dengan gerakan ini mengatakan bahwasanya salah satu tujuan menikah adalah mendapatkan keturunan, atau bisa dikatakan sebagai regenerasi kepemimpinan periode selanjutnya.
ini dikuatkan dengan banyak sekali ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Ada di Al-A'raf ayat 36 dan Al-Isra ayat 31. Teman-teman bisa nih buka Qurannya, dilihat lagi tafsir-tafsirannya. Lalu gimana sih Islam memandang gerakan ini? Tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita berdiskusi dalam forum ini yang akan diawali oleh Mbak Rahma. Saya persilahkan kepada Mbak Rahma. Apakah Mbak Rahma sudah ada di room? Ya, sudah. Oke, Masya Allah. Gimana kabarnya Mbak Rahma? Alhamdulillah, Ukti Aini ya. Aini Duha. Yang tadi Gifta ya? Ya. Oke, Alhamdulillah sehat walafiat. Baru saja menidurkan 4 balita. Masya Makanya Allah. saya tadi minta izin, biasanya mereka itu pukul 7:30 tuh udah bobo ya. Cuman mungkin ya biasa kalau sama anak tuh kita unpredictable. Ya, jadi alhamdulillah 3 ternyata tinggal 2 lagi yang belum tidur dan dikendalikan, dihandle oleh ayahnya. Masya Allah. Makanya Saling saya mohon maaf bersinergi. ya. Afwan kalau tadi masuknya memang walaupun sudah masuk tapi belum aktifkan video gitu karena saya khawatirnya kan nggak ini masih selesaikan itu dulu. Silahkan Mbak Rahma, mungkin bisa langsung saja. Ya, baik, alhamdulillahirobbilalamin. Jazakumullah khairan katsiran kepada semua panitia yang telah mengundang saya untuk berbicara dalam kesempatan kali ini. Selawat dan salam teruntuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah itu adalah kalau pakai istilah politik seorang yang revolusioner, ya karena beliau mengubah praktik yang dulunya merendahkan perempuan, ya praktik jahiliyah yang dahulunya sangat merendahkan perempuan dengan adat-adat yang seperti apa? Seperti ada nikah ya yang hanya bertukar suami ya tanpa akad dan atau perempuan juga waktu itu belum memakai kerudung ya, belum memakai penutup aurat. Kemudian setelah datangnya ajaran Islam, semua itu dirombak oleh Rasulullah ya, masyarakat Madinah kala itu ya. Kemudian setelah peristiwa Fathul Mekah, beliau kembali ya ke Mekah dan kemudian merombak juga ya bagaimana di situ akhirnya dengan pendidikan Rasulullah lahirlah para ulama-ulama perempuan. Ya, bahkan istri-istri beliau itu masing-masing punya tugas tersendiri dalam melahirkan generasi-generasi terbaik di masanya. Nah, dan ini sangat berkaitan dengan bahasan kita pada malam hari ini ya. Terkait generasi, belakangan ini kita mendengar gaung child free yang sangat masif ya diagung-agungkan dan ibaratnya disuarakan pakai corong gitu sehingga diliput di mana-mana ya dan akhirnya mungkin mengubah logika sebagian orang bahkan muslim dan muslimah akhirnya bisa jadi menerima logika atau retorika para penggaung child free tersebut. Saya mencoba untuk membuka materi ini dengan tanya jawab dulu. Jadi kita coba dari kebalik gitu. Biasanya kan materi dulu nih ya, materi dulu. Sekarang saya mau lihat karena saya perhatikan di sini bukan orang-orang yang buta sama sekali tentang child free, bukan. Ya. Ya alhamdulillah di sini saya dihadirkan bertemu, maksud saya dipertemukan dengan para aktivis ya rata-rata. Jadi saya berharap materi kali ini kita buka dengan diskusi ya. Cukup ya, saya ingin bertanya, bisa ditampilkan pertanyaan saya di slide pertama?
Ya, apakah kelihatan? Nah, ya, saya ingin tahu ya bagaimana pendapat kawan-kawan di sini, saya panggil kawan-kawan aja lah ya. Ya, karena saya pun sebenarnya masih muda. Biar biar tidak merasa tua. Di sini ada yang usianya di atas 30 tahun enggak? Ada. Kalau ada silakan raise your hand ya, karena menghormati orang yang lebih tua suatu adab dalam menuntut ilmu juga. Ya, please raise your hand if your age biasanya kalau ditanya di atas 30 tahun jadi sungkan mungkin menjawab, atau yang di sini yang belum menikah. Yang belum menikah. Ya, please raise your hand. Pakai ini aja, pakai apa? Pilihan emoticon. Yang raise your hand please. Nah ini, oh semuanya belum nikah ya Allah. Jadi ini semuanya jomblo fisabilillah ya, insya Allah ya. Wah. Ada juga yang sudah menikah. Oke. Baik. Ya, sekarang saya mau tanya, silahkan. Yang raise hand, please lower your hand. Dan yang mau menjawab pertanyaan saya, silahkan tetap diangkat tangannya. Saya mau tanya, jadi apa sih itu apa child free itu gitu? Selama ini kan baca-baca berita, ya atau ya sepertinya kalaupun tidak baca berita, kadang buka Instagram bisa jadi ada yang bahas itu ya, karena udah di mana-mana dibahas ya. Atau nonton TV ya ada yang bahas itu, atau mungkin ketemu teman ternyata bahasannya juga itu lagi. Jadi saya mau tahu ya setidaknya 3 orang aja ya yang menyampaikan opininya tentang child free itu sendiri. Baik, ada volunteer? Ya, Hamcha Kun. Saya nggak tahu nih, akhi panggilannya Hamcha Kun. Oke, silahkan. Dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, agak ini di rumah soalnya. Jadi izin berpendapat bahwa child free itu menurut saya itu adalah suatu kemunduran sikap ya. Kenapa begitu? Saya lihat banyak pasangan, maksudnya dalam tanda kutip sudah menikah, itu banyak yang menginginkan keturunan soleh dan soleha. Walaupun belum tentu ya, belum tentu ketika lahir soleh dan soleha. Tapi di sisi lain malah ada yang pengen tanpa anak gitu. Seperti di negara-negara Eropa dan beberapa negara Amerika, terutama Amerika Selatan, itu mereka menginginkan menikah tanpa memiliki anak. Dan alangkah jahiliyahnya lagi, mereka yang memutuskan untuk tersebut malah mengadopsi hewan, seolah-olah hewan itu adalah anak mereka gitu. Dan di Indonesia pun contohnya ada beberapa public figure, beberapa YouTuber, mungkin untuk yang pencinta sepak bola tahulah ya tokoh yang saya maksud itu siapa gitu. Padahal kan sebenarnya child free itu sama kayak pelangi, sama kayak ya pokoknya kaum pelangi lah yang sebenarnya itu melawan kodrat dari manusia gitu. Memang menikah itu sunnah, tapi kan dengan adanya sunnah itu kan pasti ada hikmah di dalamnya ya, tujuannya itu tadi untuk membentuk keturunan soleh dan soleha lah, walaupun belum tentu gitu. Ya seharusnya ya kita jangan melawan kodrat lah. Child free ini kan sangat melawan kodrat. Apalagi di Indonesia ini hanya itu udah diterapkan 2 anak lebih baik gitu. Padahal kan itu kan sebenarnya anak itu rezeki dari Allah gitu. Mau program 2 anak kan gimana gitu, agak risih dengernya. Ya, baik. Jazakallah khairan katsiran ya. Saya manggilnya Hamcha. Nama saya Hamka. Hamka, oke. Hamka pakai ejaan lama atau ejaan modern itu? Oke. Ya, Hamka ya. Jadi poin yang saya dapat adalah child free itu melawan kodrat.
Ya, kemudian tadi siapa ya yang juga raise hand? Oke, Alia Suwandi, silahkan memaparkan opininya. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin menyampaikan sedikit pendapat juga karena kemarin sempat ikut Zoom-nya Miss Rima juga yang sebelumnya pembahasan tentang child free di forum lain. Sebenarnya kalau misalnya dibilang untuk melawan kodrat kan Miss Rima sendiri bilang bahwa ini dilihat dari alasannya, dilihat dari latar belakangnya gitu. Tapi kalau misalnya pendapat umum menurut saya tentang child free ini satu fenomena terbaru yang sebenarnya ya pasti masyarakat akan selalu punya fenomena-fenomenanya sendiri yang diciptakan gitu sama dianya sendiri gitu. Nah, child free pun sebenarnya juga sama diciptakan. Walaupun child free ini mulai besarnya, mulai terkenalnya, mulai ramainya karena salah satu YouTuber perempuan yang mengatakan bahwa dia ingin bebas dari punya anak dan kewajiban dan lain-lainnya dengan alasan bahwa bumi sudah tua. Sebenarnya sebelumnya juga ada yang menyampaikan bahwa dia bukan nggak pengen punya anak, tapi dia menyerahkan keputusan itu pada istrinya gitu. Tapi banyak yang menyetujui pihak si laki-laki ini, sedangkan menghujat pihak si perempuan ini gitu. Jadi untuk fenomena child free ini menurut saya memang sebenarnya dilihat lagi balik lagi ke si empunya pendapat gitu. Apa sih sebenarnya alasan dia gitu. Mungkin beberapa orang bisa terima kalau alasannya yang masih logik gitu. Tapi kalau misalnya alasannya hanya sekedar kayak ya pengen bebas atau tidak ada ingin tidak mau punya tanggung jawab atau dengan alasan bumi sudah tua dan lain-lain gitu. Itu mungkin yang jadi protes kebanyakan masyarakat terutama kaum muslim ya yang mikirnya bahwa ya iya kan anak tuh rezeki dari Allah dan lain-lain gitu. Jadi emang menurut saya child free itu ya satu fenomena yang ya pasti ada dan akan selalu berkembang terus, Miss. Gitu. Oke, baik. Ya, itu Alia nggak bisa ini show your video, Alia. Kan siapa tahu nanti bisa kenalan ya dengan yang lain. Tapi kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Oke. Ya. Baik. Jadi memang ini pendapat lain ya tentang child free, bahwa child free itu merupakan fenomena yang tergantung dari reason-nya juga ya. Nanti insya Allah akan kita bahas lebih lanjut ya masalah itu. Satu lagi saya mau tahu ya, satu lagi. Oke, ada lagi nggak ya yang raise hand? Oke. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, baik kita cukupkan dulu untuk unjuk pendapatnya. Ya, saya akan jelaskan tentang slide ini ya, bahwa child free ini, silakan next please. Ini saya bisa next sendiri apa? Oh enggak. Ya. Jadi ketika kita mendengar suatu istilah, yang perlu kita pahami adalah ya asal dari istilah tersebut. Ya, karena kalau kita tidak punya pijakan dasar, maksudnya kalau kita hanya khawatirnya kita dianggap mengada-ngada gitu ya. Misalkan child free itu apakah beda sama childless? Apakah child free itu voluntary child free atau benar-benar child free by choice ya, atau child free by nature misalkan. Ya, ada banyak sekali istilah terkait dengan child free. Jadi kita harus tahu dulu asal mulanya child free ini jadi lifestyle itu gara-gara apa? Ya, sejarah. Jadi apa-apa tuh memang kita berpijak dari masa lalu, ya, dari masa lalu. Karena dari acuan masa lalu itu kita belajar, oh sejarahnya begini dan kejadian ya atau tadi fenomenanya begini. Nah, child free itu sendiri itu berawal ya, awalnya itu memang di abad 20-an. Ya, abad 20-an yang akhirnya awalnya bukan lifestyle tapi hanya ide ya. Jadi ini awalnya ide yang berkembang di tahun 1972 ya. Dan sangat berkaitan dengan paham materialisme.
ya, paham materialisme yang mengatakan bahwa semua dianggap barang kepemilikan. Ya, contohnya dalam ideologi feminis itu adalah my body is mine. Ya, kalau kita mendengar kata-kata my body is mine, ya itu memang slogan feminis yang terkenal. Jadi mereka menganggap bahwa tubuh saya, ya, saya mau pakai kerudung apa enggak, ya, saya mau nutup aurat apa enggak, saya mau punya anak atau enggak, itu tergantung saya. Ya, karena itu tadi paham materialisme, semuanya tergantung dari materi itu sendiri, ya termasuk diri kita sendiri gitu loh. Nah, ini jadi materialisme ini beda dengan matre. Ini tolong difahami dulu ya. Kalau matre itu kalau lihat uang matanya jadi hijau gitu ya. Ya sangat cinta dengan harta dalam berbentuk ya terutama money ya. Ya terutama uang. Tapi kalau materialisme itu paham yang mengagung-agungkan kepemilikan ya apakah terhadap materi. Jadi materi ini tubuh kita itu juga materi ya. Kemudian juga apa benda-benda ya apalagi harta benda ya itu jadi materi yang difahami orang umum ya materi yang dipahami misalnya oh dia tuh kaya secara materi. Nah kan gitu biasanya dibilangnya itu kan dianggapnya punya uang tapi bukan materi itu yang dimaksud di sini. Ya, my body is mine itu paham materialisme. Ya, apalagi my hijab is not your business itu paham materialisme juga. Intinya yang mengatur dirinya yang menjadi tujuannya ya yang mengatur segala langkahnya itu adalah dirinya sendiri. Ya, dan tidak ada peran Allah di situ. Oke, sekarang kita lanjut. Ya, sebelumnya saya jelaskan juga ya sebelum masuk ke alasan child free, atau lanjut dulu slide ini. Ya, nah, jadi saya tegaskan lagi tentang sejarah tadi dulu ya. Jadi kata child free itu sendiri pertama kali digaungkan dalam National Organization of Non-Parent ya, non disingkat menjadi NON ya, National Organization of Non-Parent. Jadi awalnya memang orang-orang yang nggak niat jadi orang tua ya, orang-orang yang memang dia berprinsip ya memang tidak mau jadi orang tua, mereka bikin organisasi dan kemudian mereka memprovokasi untuk tidak punya anak. Nah, National Organization of Non-Parents ini sendiri juga ada afiliasi dengan Corinne Meyer namanya, ya Meyer, ya karena dia orang Prancis. Ya, orang Prancis kalau nyebut R itu kan agak sengal. Jadi afiliasi itu gimana? Jadi tahun 1972 ya National Organization of Non-Parents ini ya 1972 sementara yang Corinne ini dia itu termasuk tokoh BBC 100 BBC Women ya 100 perempuan terbaik BBC. Ya, itu adalah sebuah apa ya semacam award ya penghargaan yang terkenal dan dia adalah best-selling author. Judul bukunya itu adalah 40 Reasons for Not Having Kids for not having children. Jadi dia bikin buku 40 alasan untuk tidak memiliki anak. Dia sendiri punya anak. Nah, jadi dia sendiri punya anak ya ceritanya dia tuh bawa anaknya ke museum ya kemudian anaknya ini bikin dia jadi ribet gitu ya kayak saya nih mau ngisi materi yang satu minta makan yang satu pengen pengen ke kamar mandi ya yang satu ingin ingin main akhirnya saya bilang udahlah ribet gini mau ngisi materi ini sibuk amat gitu ya misalkan wah capek ya punya anak kayak gitu jadi dia sampai bilang waktu saya pergi ke museum bersama suami dan itu that's really awful ya awful dia bilang sangat mengerikan gitu jadi kayaknya anaknya ini tantrum anaknya itu usia 13 tahun dan 10 tahun ya jadi anak ini sepertinya ya saya menduga kemungkinan besar dia tantrum atau ya jerit-jerit lah di tempat umum atau apa dan akhirnya dia mengarang buku itu. Nah itulah awal mula ya kenapa akhirnya ada istilah
child free. Nah, sekarang kita seperti yang Alia bilang tadi ya, bahwa child free ini memang ada yang by choice ya, benar-benar pilihan sadar, dan kemudian ada yang alasan medis ya. Nah, ini saya ambil dari postingannya Child Free Indonesia ya, di Instagramnya. Mereka bilang ingin hidup ramah lingkungan dan menyelamatkan bumi, maka menjadi child free solusinya. Nah, ini berarti child free by choice ya. Mereka mengatakan ya, alasannya apa? Ya, per satu anak yang tidak terlahir, kita telah menghemat sebanyak 60 kiloton emisi karbon per tahunnya. Bayangkan bila kita hidup 30 tahun, kita akan menghemat setidaknya ya pakai matematika lah gitu ya. Emisi karbon karena pilihan tidak mempunyai anak. Nah, itu alasan yang child free by choice, yaitu masalah lingkungan. Ya, kemudian next. Selanjutnya itu masalah demografis. Jadi child free itu dianggap sebagai suatu cara untuk mengurangi populasi, ya. Dan ini erat kaitannya dengan filosofi antinatalis, ya. Antinatalisme ini, ya, sebuah posisi filosofis yang menganggap kelahiran sebagai suatu hal yang negatif, ya. Pandangan filsuf ya di Barat memang antinatalis ini. Jadi pandangan-pandangannya itu poin-poinnya seperti ini yang saya tampilkan di layar ya. Yang pertama itu membiarkan seorang anak lahir dan memaksanya hidup merupakan tindakan amoral. Ya, kemudian eksistensi adalah hal yang buruk dan penuh kekejaman. Kemudian proses kelahiran manusia sifatnya negatif, dan anak tidak berutang pada orang tua karena anak tidak meminta untuk dilahirkan. Dan yang terakhir secara ekstrim dia mendukung pemusnahan manusia ya, tapi tanpa pembunuhan atau pembantaian. Nah, ini adalah ideologi antinatalisme yang menjadi semacam apa ya? Ya kawannya child free lah gitu dalam masalah untuk mengurangi populasi. Oke, next. Nah, kemudian alasan by choice selanjutnya itu adalah anak itu dianggap sebagai beban ekonomi, sebagaimana yang dipaparkan dalam artikel Tirto waktu kemarin ini, yang sempat ini juga viral gitu kan, bahwa ternyata setelah dihitung-hitung ya, dikalkulasi, biaya hidup satu anak sampai dia besar, sampai dia dewasa itu setara dengan 3 miliar. Ya, bayangkan, kalau saya punya 4 anak balita, 4 anak, maka saya harus jadi miliarder dulu. Karena saya harus menyiapkan 12 miliar rupiah ya supaya anak ini cerdas finansial dan mereka terjaga secara finansial. Ya, itu kalau berdasarkan artikel Tirto tersebut. Jadi anak itu udah dianggap sebagai beban ekonomi. Ini juga child free-nya akhirnya by choice gitu, karena mereka merasa kita nggak punya aset, kita nggak punya, dan ini juga ternyata yang menjadi landasan kenapa orang-orang Jepang akhirnya memutuskan untuk child free. Jadi mereka berpikir bahwa kalau kita nggak punya aset ya, kalau kita nggak punya properti lah mungkin, atau kita nggak punya gaji karir yang memadai atau apa, ya sudah akhirnya memutuskan untuk child free gitu ya. Dan kebanyakan yang memutuskan child free ini memang yang belum menikah, karena kalau udah menikah rata-rata akhirnya mereka pengen punya anak, walaupun yang udah menikah ada juga yang akhirnya entah karena pertimbangan apa ya mereka memutuskan untuk tidak. Nah, selanjutnya alasan selanjutnya itu adalah, nah ini isu mental health yang saya lihat kemarin itu, yang kemarin viral, yang YouTuber terkenal itu agaknya masuk ke alasan ini ya, karena dia ada parents issue ya. Saya pernah melihat pemaparan beliau ya soal bagaimana didikan ibunya ya, seolah ibunya tidak puas gitu dengan prestasi dan achievement yang sudah dia lakukan, sehingga dia akhirnya mungkin saya merasa ya dia tuh isunya itu adalah mental health ya, karena memang kalau mental health ini
masalah psikologis. Nanti akan saya jelaskan bagaimana pandangan Islam terkait hal ini. Oke, selanjutnya tentang child free dalam perspektif Islam, ya, next. Kita akan melihat satu persatu alasan ini ya dalam perspektif Islam. Yang pertama, ya, yang harus kita pahami, dan ini sebagai sebagai kontrapersepsi terhadap paham anti materialisme, itu adalah punya anak atau tidak ini mutlak takdir Allah. Ya, sebagai Muslim kita percaya itu. Kenapa? Karena ada orang yang dia KB tapi dia punya anak. Ya, karena KB itu nggak jamin 100%. Saya KB loh, ya, tapi saya tetap punya anak gitu, ya, karena nggak ada KB di alat kontrasepsi itu sendiri juga nggak ada yang bisa menjamin KB itu bisa berhasil membatasi anak 100%, nggak ada, mutlak takdir Allah. Ya, jadi ini yang jadi pegangan dulu, ya, sebelum kita berbicara lebih lanjut masalah alasan-alasan tadi, ya. Karena banyak juga seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria yang sudah tua, ya, yang secara ilmiah tidak mungkin istrinya lagi ya mendapatkan anak, tapi nyatanya mereka bisa melahirkan Nabi Yahya dan Nabi Ismail, ya, dan Nabi Ishak, ya, dan itu mutlak takdir Allah gitu. Nah, mandul atau tidak mandul itu mutlak takdir Allah. Ya, dan makanya Allah sudah mewanti-wanti dalam firman ya Quran surah Asy-Syura ayat 49 sampai 50 ya, lillahi mulkus samawati wal ardh, ya. Semua ya yang ada di langit dan bumi ini adalah kepunyaan Allah. Ya, dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dia menganugerahkan anak-anak perempuan kepada siapa saja yang dikehendakinya dan menganugerahkan anak laki-laki kepada siapa saja yang dikehendakinya. Atau dia menganugerahkan anak laki-laki dan perempuan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan dia menjadikan mandul siapa saja yang dia kehendaki. Ya, sungguh-sungguh ya innahu alimu qadir. Allah yang Maha mengetahui dan Maha kuasa. Ini jelas sekali nih ayat ini, langsung ya pukulan telak untuk orang-orang yang menganggap bahwa oh anak harus dibatasin dong, anak harus kalau punya anak harus sedia 3 miliar dong ya, harus punya kalkulasi matematis dong ini tentang biaya-biaya sekolahnya, biaya makannya, biaya popoknya, biaya susunya, segala macam ya. Saya juga sering dikomentari, Bu Rima gimana tuh cara bikin anak, maksudnya cara agar anak tuh teratur. Anak saya itu kan yang pertama laki-laki, yang kedua laki-laki, yang ketiga perempuan, yang keempat perempuan. Menurut orang-orang itu bisa diatur gitu. Nggak ada saya ngatur-ngaturnya, ya begitu aja. Ya Allah ngasihnya seperti itu gitu. Walaupun memang ada perhitungan ilmu kedokteran tentang mengatur masa subur ataupun cara membatasi kelahiran anak segala macam, tapi itu tetap ya mutlak takdir Allah yang akan berlaku. Jadi ini dasar yang harus kita pegang terlebih dahulu. Selanjutnya nangis ya. Oke, sebentar ya. Bayinya nangis sebentar. Baiklah, dia juga mau ikut ngaji. Nggak apa-apa ya, semuanya. Mudah-mudahan jadi penyemangat untuk yang belum nikah, jangan mau child free gitu. Oke, selanjutnya bertentangan dengan inti pernikahan ya, karena inti pernikahan itu bukan sekedar masalah melanjutkan keturunan, benar tadi ya pendapat yang sudah disampaikan ya, tetapi inti pernikahan itu ada misi ukhrawi ya. Jadi bukan sekedar memiliki keturunan ini sebenarnya, tapi memiliki keturunan yang soleh.
Ya, karena disebutkan dalam hadis ya 3 hal yang tidak akan terputus amalannya, yaitu yang pertama ilmu yang bermanfaat, kemudian sedekah jariyah ya, ilmu yang bermanfaat, kemudian anak yang soleh ya, yang mendoakan kedua orang tuanya setelah wafat juga. Jadi anak itu boleh nggak dijadikan investasi? Ya boleh gitu. Anak tuh investasi akhirat. Kemarin ini pernah juga saya lihat ada artikel yang mengatakan anak bukan investasi. Kalau untuk ortu, orang tua, ya itu boleh digunakan. Ortu pengen anak bukan investasi dalam artian untuk invest finansial gitu, dijadikan sumber penghidupan secara finansialnya dan dipaksa dia untuk menghasilkan gitu dalam tanda kutip. Tapi apakah kemudian ortu ya orang tua jadinya tidak mengajarkan anak untuk berbakti? Ya gara-gara artikel tersebut akhirnya orang tua ya udahlah anak bukan investasi kemudian anak tidak diajarkan tentang bagaimana berbakti kepada orang tua dan segala macam. Misalkan nanti di dalam pernikahan itu yang laki-laki itu masih punya kewajiban untuk membiayai, menafkahi ibunya ya menafkahi ibu. Jadi anak soleh tuh tidak dilihat dari sekarang ini segede ini ya. Gak anak soleh belum terbukti ini soleh dan solehahnya. Nanti terbuktinya ketika berpasangan itulah ya. Apakah yang laki-laki dia tetap ya berusaha menafkahi ibunya ya di samping dia menafkahi istrinya, dan apakah perempuan itu tahu soleha dan tidaknya itu ya ketika dia menikah. Ya, ketika dia berpasangan, apakah dia taat kepada suaminya? Kan standar soleh itu ya ketaatan kepada suami menjadi standar solehah gitu. Jadi nggak sekedar untuk memiliki keturunan, tapi keturunan yang soleh dan solehah. Kemudian yang kedua ya inti pernikahan itu juga menjadi pemimpin yang bertakwa. Ya silakan di next. Ya, ini ayatnya. Silakan dicatat ya, sudah jelas dinyatakan di dalam Quran surah An-Nahl ayat 72, dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak cucu bagimu dari pasanganmu serta memberimu rizki dari yang baik. Ini juga sekaligus membantah alasan yang ketiga tadi bahwa anak itu beban ekonomi. Ya, mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah gitu ya. Oke, yang selanjutnya ini menjadi pemimpin bertakwa, ini ayat yang doa yang sangat terkenal ya, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya. Lil muttaqina imama, pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi ini dua ayat ini saja sudah secara gamblang ya, secara jelas menganjurkan ya kepada para muslim dan muslimah untuk memiliki keturunan. Oke, selanjutnya. Nah, child free karena alasan ekonomi ya. Saya terus terang, saya ini anak pertama dari 10 bersaudara. Ya, jadi adik saya paling kecil itu usianya masih 12 tahun. Ya, dan saya punya adik yang kembar. Jadi lengkap ya, ada laki-laki, ada perempuan, ada yang kembar ya. Nah, dan saya telah membuktikan sendiri ya bagaimana naik turunnya kondisi finansial orang tua saya. Dan alhamdulillah orang tua saya nggak punya miliar-miliar tadi, tapi alhamdulillah kami hidup sampai sekarang gitu. Ya, rezekinya ada-ada aja. Ya kadang rezeki itu dari anak justru. Kalau tidak lahir anak itu mungkin ortu tuh nggak dapat rezeki gitu. Ya, bisa jadi seperti itu. Ya, kita sendiri juga kemarin bincang-bincang sama suami, kalau dipikir-pikir gitu, setiap kelahiran anak ada aja yang nambah gitu. Ya, kelahiran anak pertama kita punya mobil misalkan ya, kelahiran anak kedua kita punya apa gitu yang rasanya berkah lah gitu kan, nambah rezeki kalau secara finansial gitu. Dan Ustadz Nauman Ali Khan ya, seorang influencer muslim yang terkenal juga ya, termasuk 500 ya influencer muslim in the world, menyatakan bahwa anak itu sendiri adalah
berkah ya, adalah rezeki yang berkah. Jadi rezeki itu tidak dipandang masalah ekonomi saja gitu, materi aja gitu. Tapi anak-anak yang sehat walafiat, keluarga yang sehat walafiat itu rezeki yang luar biasa dibandingkan rezeki yang materi. Justru saya ingat sekali nih kata-kata teman saya, dulu saya tinggalnya di Sentul yang terkenal dengan komplek perumahan elit, dan mereka berkata, ya mereka tuh rata-rata punya anak 1-2. Ya, maksudnya anak-anaknya udah, terus anak yang 1-2 ini juga kuliahnya di Jerman, ya di Inggris, dan mereka tuh nggak pulang gitu. Akhirnya rumah yang besar itu di Sentul itu dihuninya oleh satpam, oleh pembantu, ya. Nggak ada istilahnya, mereka tuh kayak, bahkan yang bapak ibu tuh malah pengennya kalau bisa rumah kecil aja lah gitu. Rumah besar-besar yang huni hanya orang tua yang sudah lanjut usia. Nah, akhirnya mereka berpikir bahwa di sini, di Sentul ini, kita hanya membeli apa? Hal-hal yang sifatnya bukan materi dalam tanda kutip, bukan uang gitu, bukan harta benda. Ya, yang kita beli di sini itu adalah keindahan, kenyamanan, dan itu lebih mahal dibandingkan ya rumah yang harganya 1 miliar, ya mobil yang harganya misalkan 500 juta. Ya, jadi akhirnya ya mereka berpikir ya akhirnya kita membeli itu gitu, membeli ya seperti kenyamanan, ya keindahan. Nah, hal-hal yang seperti itu justru lebih mahal dibandingkan yang ya materi yang tampak inilah ya, harta benda. Oke, selanjutnya tentang apa? Oh iya, terakhir masalah apa tadi, alasan child free. Alasan child free itu juga bertentangan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa nikahilah perempuan yang penyayang ya atau pencinta, al-wadud ya, 2 ya. Jadi ini ada para laki-laki nih ya standar perempuan ideal ala Rasulullah ya, 2, al-wadud dan al-walud ya. Al-wadud itu perempuan penuh cinta, sangat penyayang. Di kampung saya dulu ya, kalau ada perempuan yang dia sudah beranjak balik ya, dewasa, itu diserahin ke dia anak kecil nih kayak gini kan, serahin nih, pegang. Kalau nangis nggak berhenti ya, kalau nggak bisa perempuan itu nenengin anak kecil tuh dianggap kamu belum layak berumah tangga gitu ya. Jadi karena memang anak-anak itu pembaca, pendeteksi emosi yang paling baik ya. Anak-anak itu dekat hubungannya dengan ilmu jiwa ya. Anak itu bahkan indikator kelapangan jiwa ya. Kalau hati kita lapang ya, maka pasti akhlaknya ya insya Allah baik ya. Kalau hati sempit maka jadi perangainya ya. Makanya sampai di kampung tuh kayak dijadikan standar gitu. Kalau anak-anak, kalau laki-laki mau lihat perempuan yang penyayang sama anak-anak, coba cari-cari apa di kajian atau di mana yang dia anak-anak sama dia tuh dekat gitu loh ya. Ya ya mungkin bisa jadi itu bisa dijadikan standar ya. Ya salah satu standar lah ya. Kemudian al-walud ya, dapat memiliki banyak anak. Ini juga terkait dengan hadis Rasulullah tentang pentingnya mempertimbangkan keturunan. Karena biasanya orang yang dia banyak anak, anaknya juga banyak anak. Ya. Kayak saya, umi saya punya anak 10, saya punya anak 4 ya. Anak umi saya jaraknya enak 2 tahun. Lah pas saya jaraknya 1 tahun 1 tahun. Ya benar-benar setahun satu. Ya, saya 4 anak itu baru nikah 5 tahun. Ya, dan itu memang nggak direncanakan, nggak apalah, nggak ada planning, nggak ada iniannya. Yang penting kita nikah ya, kita Bismillah gitu, insya Allah kita siap punya anak gitu. Jadi gitu masalah al-walud ya, sebab sungguhnya aku bangga dengan banyaknya kamu di hadapan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu saja anaknya banyak loh. Ya. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha itu anaknya 6 ya. Anak beliau tuh 6. Ya. Jadi supaya Rasulullah bangga kalau bisa anaknya lebih dari 6. Ya itu ini aja ya, semacam harapan lah, tapi enggak akhirnya wah harus nih 6, enggak begitu juga. Kenapa? Mau ambil sesuatu ya.
Oke, selanjutnya. Nah, ini juga sebentar, yang masalah isu mental health ya. Ini saya ambil dari jurnal penelitian psikologi bahwa ternyata ya ketidakhadiran anak dalam pernikahan membuat perempuan mengalami kesedihan dan penyesalan. Mereka juga merasa bosan, kesepian, berbeda dari orang lain, iri pada orang lain yang punya anak dan tertekan ketika suami minta menikah dengan perempuan lain. Ya. Kemudian ketidakhadiran anak dalam perkawinan dapat menimbulkan konflik, ya, masalah sosial, masalah psikologis. Ya intinya isu mental health sendiri juga ada kalau kita nggak mau punya anak gitu loh. Jadi alasan child free-nya tadi masalah mental health, tapi ternyata kalau memilih child free itu juga akhirnya ada mental health, ya gitu. Oke, jadi akhirnya balik lagi ke situ ya alasan tadi. Oke, selanjutnya masalah demografi. Saya tadinya baca tadi apa kemarin? Kemarin saya baca tulisan Ustadz Muhammad Fauzil Azim, pakar parenting. Ya, beliau menulis tentang negeri yang menua. Itu tentang Jepang ya, ada sebuah distrik ya wilayah di Hokkaido yang di situ hanya tinggal orang-orang tua ya. Dari tahun 2006 apa 2007 itu tidak ada lagi yang melahirkan ya. Dan akhirnya orang tua ini meninggal, nggak ada yang tahu, maksudnya apa, meninggal begitu saja di dalam rumahnya masing-masing gitu. Nah, itulah akibatnya karena memang negara-negara Jepang itu banyak orang tua yang akhirnya banyak generasi yang memilih untuk child free. Ya, jadinya karena pertimbangannya karir ya. Masalah karir dan kemapanan di Jepang itu yang nomor 1. Ya, kemudian akhirnya di saat tua itu mereka bergantung kepada negara ya, dan akhirnya ya gitu ujung-ujungnya ketika meninggal saja akhirnya udah tercium bau busuk gitu ya, barulah ya masyarakat tahu gitu melaporkan. Gerah, adik kegerahan. Nah, ya. Jadi ya kesimpulannya walaupun child free itu ya bahkan mungkin ada yang tidak mau nikah gitu. Ya, merupakan pilihan pribadi, tapi dalam jangka panjang itu justru bisa menjadi masalah sosial bagi pribadi itu sendiri maupun negara. Ya, bayangkan jika ada sekitar 100 pasangan aja yang sependapat dengan influencer yang mendukung child free, maka akan ada penurunan ya angka kelahiran yang drastis di bumi Indonesia. Oke, segitu saja, kita lanjut ke sesi diskusi. Mungkin saya serahkan kembali kepada moderator. Saya mohon maaf menonaktifkan video dulu ya, karena handle ini ya, tapi saya baca, silakan nanti ini diskusinya ya. Saya tetap standby tapi nonaktif video ya sebentar ya semuanya. Iya. Masya Allah, terima kasih Mbak Rahma yang telah menyampaikan diskusi pada malam hari ini. Mungkin dari teman-teman yang ada di room ingin bertanya, silahkan. Oh, Masya Allah, ini Mas Hamka aktif sekali. Kepada Mas Hamka, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rahmatul ya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi begini Mbak, saya pernah mendengar statement oleh Chef Juna bahwa dia memutuskan child free itu karena ingin memuliakan pasangan dan tanda kutip ibunya, karena beliau telah melihat ibunya kesakitan. Jadi kata Chef Juna, kalau misalkan pasangan saya minta child free, kenapa? Kan yang melahirkan beliau, maksudnya beliau itu pasangan ya, entah pacar atau istri saya nggak tahu, yang jelas pasangan.
apakah Anda melahirkan? Apakah Anda tahu rasanya sakitnya melahirkan? Itu bagaimana Mbak menanggapi statement oleh Chef Juna gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Hamka. Saya terlebih dahulu ingin bertanya kepada Mbak Rahma, mau ditampung terlebih dahulu atau langsung dijawab? Ya, langsung aja kali ya. Oh ya, silahkan Mbak Langsung. Rahma. Biar karena saya khawatir kalau ditampung ntar saya lupa pertanyaan selanjutnya. Oke, Baik, siap. jazakallahu khairan katsiran atas pertanyaannya. Ya, saya pernah ikut juga itu nonton ya, yang alasan itu saya pikir itu termasuk ya alasan apa ya, mental health lah gitu. Karena bagaimanapun ya berarti dia ngaku cinta gitu ya. Berarti kan dia cinta pada istrinya. Dia nggak ingin istrinya berarti yang milih Cak Fri ini berarti kan istrinya. Kalau tidak salah itu ada drama Korea deh kemarin saya tuh sempat ngelihat ada cuplikan. Itu dia awalnya berpasangan juga memutuskan untuk Cak Fri ya karena nurutin. Saya lupa tapi judulnya karena saya nggak nonton. Saya cuma lihat ada cuplikan gitu karena isu-isu Cak Fri ini sangat booming kemarin. Nah, terus apa ya judulnya? Katanya masih ongoing gitu episodenya. Silakan kalau mau nonton untuk ngambil inspirasi sah-sah aja ya. Kalau mau nonton. Yang jelas pasangan ini awalnya memutuskan untuk Cak Fri tapi kemudian ternyata istrinya hamil. Karena itu tadi kita balik ke yang pertama. Apalagi kalau sudah menikah ya. Saya nggak tahu Chef Juna ini udah menikah apa belum gitu. Nah, kalau dia sudah menikah, ketika dia berhubungan ya jima maksudnya, nah itu harusnya dia udah siap untuk jadi orang tua. Karena dengan begitu pasti ya kemungkinannya bisa untuk punya anak atau tidak punya anak gitu. Dan itu tadi yang Allah lah yang Maha Kuasa menjadikan anak dalam rahimnya atau tidak. Jadi saya pikir memang ini masalah cinta yang semu aja ya. Sebenarnya kalau pandangan kita sebagai muslim ya jangankan soal punya anak dan tidak punya anak. Ya, soal nanti nih ketika tadi banyak yang belum menikah ya, belum menikah ya, ketika nanti menikah kemudian seorang istri melihat suaminya tidak sholat subuh ya, tapi tidak membangunkan suaminya karena saya cinta sama dia gitu, nggak tega gitu, kasihan suaminya lelap tidur ya, nggak mau bangunkan dan itu disebut sebagai cinta semu ya. Nggak ada cinta dalam rangka kemaksiatan kepada Allah ya. Jadi beda pandangan cinta kita dan kasih sayang kita dengan Chef Juna jelas beda berarti dalam hal itu. Karena kalau dia memang benar cinta pada istrinya, maka dia justru akan mendidik istrinya karena dialah qawwamnya. Jadi akan mendidik istrinya untuk saya nggak tahu Chef Juna itu agamanya Islam atau Kristen atau yang lain gitu. Ya kalau dia muslim ya kita kembalikan kalau dia muslim maka dia akan berusaha mendidik istrinya untuk ya memiliki keturunan yang soleh-solehah tadi kan ya dan sebagainya. Oke, yang pastinya kalau muslim misinya tuh misi ukhrawi gitu intinya. Oke, bisa dipahami Hamka? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembalikan ke Aini. Oke, terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Oh, Mbak Alia. Silahkan kepada Mbak Alia, waktu dan tempat saya persilahkan. Masih Teh Aini. Miss izin tanya. Kalau misalnya tadi kan kita udah ngebahas kayak segi ekonomi, terus
demografis dan lain-lainnya. Tapi bagaimana kalau misalnya keadaannya memang keluarga atau lingkungan ini tidak mendukung gitu, tidak mendukung bahasa kasarnya tidak mendukung kelahiran si anak karena memikirkan dua faktor gitu. Faktor yang pertama adalah ekonomi, faktor yang kedua adalah sisi psikologis sang ibu yang memang dianggapnya belum siap gitu. Terus sebenarnya apa langkah terbaiknya gitu? Kalau misalnya dua faktor itu kita punya alasan yang jelas, jadi kita memikirkan jangka panjangnya seperti apa dan dua-duanya memang ada alasannya yang cukup kuat gitu. Terus sebenarnya langkah yang harus kita ambil nih seperti apa gitu, Miss? Ya, baik. Ya, ini benar-benar ya. Jadi ini sebenarnya mungkin pasangan itu mereka siap-siap aja punya anak awalnya gitu, tapi karena sosial ya, kemudian atau mungkin keluarga, dan keluarga itu adalah orang tua gitu kan, sangat dekat itu ya, orang tua atau saudara-saudari yang, dan itu memang banyak sekali di zaman sekarang ya, orang yang menganggap anak ya sebagai beban ya. Kenapa? Karena tidak siap menerima anak, berarti konsepnya menganggap anak itu beban kan, ya, entah beban psikologis atau tadi beban ekonomi gitu. Nah, kalau tadi alasan Alia kan dua faktor itu, ya, ekonomi dan psikologis. Untuk alasan ekonomi, ini memang berarti Islam itu sendiri sebenarnya masalah usul ya, untuk tidak punya anak itu memang menganjurkan punya anak. Loh, kenapa, Dek? Sedih dia kalau bahas child free. Tetapi aku mau punya adik katanya kan. Nah, tapi apa ngantuk sih. Oke, mohon maaf ya kalau saya matikan lagi video. Oke. Namun ya soal membatasi angka kelahiran, maksudnya membatasi jarak kehamilan lah lebih tepat. Membatasi jarak kehamilan itu ulama berbeda pendapat. Ya, kalau tadi banyak yang belum nikah mungkin, tapi fikih munakahat tuh saya belajarnya SMA loh. Jadi saya harap antum sudah mengerti ya soal ini. Maksudnya kita sama-sama sudah dewasa dan bisa membahas ini secara terbuka. Jadi ada dalam fikih sendiri itu ada konsep ya, namanya juga kalau dalam istilah kedokteran KB alami gitu, pakai sistem kalender ya dan segala macam. Nah, ini ya tidak masalah dalam Islam. Jadi kalau memang rasanya oh, sepertinya saya nggak sanggup atau suami saya nggak sanggup ya, atau keluarga saya belum sanggup ya, untuk ya membatasi jarak kehamilan itu nggak masalah sebenarnya ya, tapi memang pasti paham konsekuensinya. Karena gini, kalau saya kenapa akhirnya berpikir saya harus punya anak, maksudnya saya tidak terlalu membatasi jumlah anak gitu ya, dan jarak kehamilan, karena yang pertama fisik saya alhamdulillah ya, bukan berbangga, bukan narsis, tapi dari dulu juga saya terbiasa mendaki gunung, dan saya terbiasa latihan silat, dan saya tidak terbiasa dengan junk food ya, saya tidak terbiasa dengan minuman-minuman yang bersoda seperti itulah. Jadi saya merasa secara physically, dan itu dibenarkan oleh dokter kandungan saya waktu itu, bahwa physically saya bisa ya, saya mampu untuk melahirkan banyak anak gitu loh. Nah, karena memang ada orang yang nanti ya, mungkin laki-laki di sini akan menghadapi ya, istri yang kehamilannya mungkin susah ya, dia pendarahan terus sepanjang 9 bulan. Ya, beda-beda tiap kehamilan itu tantangannya. Ya, tapi kalau saya alhamdulillah, saya bahkan anak pertama dan kedua karena jaraknya 1 tahun, itu mereka disusui berbarengan. Ya, istilah medisnya tandem nursing, dan itu enggak masalah. Secara kesehatan itu juga enggak masalah gitu. Ya, tandem nursing, silahkan nanti di googling tentang tandem nursing. Jadi anak ya, karena yang satu belum disapih tapi adeknya udah lahir, kalau kata orang Jawa kesundulan
Ya, kalau saya nggak ada istilahnya anak kesundulan. Ya, intinya ya akhirnya mereka tandem gitu. Pengaruh psikologisnya ada. Saya juga waktu saya melahirkan anak kedua tuh banyak sekali orang yang bilang, kenapa aku nggak tunggu anak kakaknya ini 2 tahun disapih dulu baru hamil gini-gini, banyak ya. Cuman ya kembali lagi ke diri kita yang menjalani. Dan saya baru saja kemarin ya saya sharing di Facebook ya tentang artikel Ustadz Budi Asori LC, pakar parenting nabawiyah terkait hamil, menyusui, dan melahirkan. Bahwa hamil, menyusui, dan melahirkan itu yang disebut dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf dan surah Luqman. Ya, itu benar-benar hanya konsep ya maksud saya tugas ibu yang 3 ini benar-benar ditekankan berarti gitu dalam Al-Quran. Bahkan Allah meminjamkan namanya kepada ibu yaitu Ar-Rahim. Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan Rahim ini yang dimiliki perempuan gitu. Jadi masalah perempuan ini sangat luar biasa sekali sebenarnya, masalah tugas hamil, menyusui, melahirkan. Nah, cuman entah kenapa masyarakat sekarang itu nggak siap mental untuk melihat orang punya banyak anak tuh nggak siap mental. Karena itu tadi paham materialisme ini. Ya, karena pendidikan kita juga bahkan sekuler. Karena orang tua pasti nanya, kamu disekolahkan tinggi-tinggi kok ya tiap tahun ngelahirin terus, kerjaan kamu cuman di rumah misalkan. Ya, orang tua nggak rela ketika anaknya masuk UNS misalkan, terus nanti nggak berkarir, nggak duduk di kantor ya yang keren, nggak pakai jas, nggak pakai blazer gitu. Nah itu paham materialisme yang sudah merasuki itu yang akhirnya berakibat masalah keluarga jadinya dikesampingkan. Ya, masalah pernikahan, masalah inti ya dari kekacauan ataupun kebaikan suatu negara akhirnya dikesampingkan. Ya, ideologi feminis memang berhasil di situ ya dalam hal membentuk paradigma orang tua bahwa anak itu beban ya. Nah, kemudian kalau masalah mental issue itu dijelaskan oleh Dr. Muhammad Usman Najati. Kalau nanti sempat silakan baca bukunya terkait dengan Al-Qur'an dan ilmu jiwa dan hadis dan ilmu jiwa. Jadi tentang ilmu jiwa. Ya, karena gini, perempuan itu benar-benar sebelum dia menikah, ya saya ingat sekali pesan Ustadz saya dulu, ya ketika kita menggali tafsir ahkam, ya yaitu tafsir tentang hukum-hukum dalam Al-Qur'an, dan Ustadz itu mengatakan perempuan, ya setidaknya kalaupun kamu tidak punya hafalan Quran 30 juz, minimal kamu hafal Quran surah An-Nur. Ya, kenapa Quran surah An-Nur? Karena di situ banyak hukum-hukum berkaitan dengan rumah tangga. Ya, silakan lihat nanti Quran surah An-Nur. Juga silakan lihat ya bukunya Dr. Muhammad Usman Najati. Di situ ditekankan bahwa ketakutan, kecemasan, kekhawatiran terhadap kemiskinan ya dan kematian, 2 hal ya. Kemiskinan dan kematian itu digolongkan sebagai mental illness. Jadi kita tuh kadang orang-orang sakit jiwa, tapi nggak sadar kalau sakit jiwa. Karena paradigma masyarakat orang sakit jiwa itu adalah orang-orang yang berada di rumah sakit jiwa, yang mereka udah konslet. Nah itu sebenarnya udah parah, itu sebenarnya penyakit jiwa yang sudah parah. Tapi kita sebagai Muslim juga harus bisa mendeteksi penyakit jiwa ini, karena nanti kalau mental issue itu terus-menerus dipendam, ya ibarat api dalam sekam. Tahu api dalam sekam? Ya, itu pepatah Minang ya. Api dalam sekam itu dia tampaknya tidak membakar. Ya, dia tampaknya kalau ada sebuah jerami di dalamnya ada api gitu. Ya, sekam itu seperti jerami, ya dalamnya ada api. Itu jeraminya dari luar kelihatan baik-baik saja. Tapi api ini udah menggerogoti. Jadi kalau misalkan ya di sini ya kita yang di sini terutama, dan silakan di-share nanti ke teman, kalau merasakan ada rasa takut miskin ya atau rasa-rasa takut punya anak, takut menikah, maka konsultasilah ke orang yang tepat. Ya, silakan cari orang yang trusted
ya untuk itu. Misalnya kalau di ada Ayla ya, Aliansi Ibu dan Anak, itu ada namanya Ayla Care. Ya, jadi sampaikan gitu. Saya punya mental health issue, kalau kita takut punya, karena ujung-ujungnya ya masalah mental health ini kalau nggak segera istilahnya tidak dicari penyelesaiannya, yang ada yang seperti saya bilang tadi, api dalam sekam. Dan kalau itu terjadi pada ibu yang dia nggak siap hamil nih, dia nggak siap hamil, kemudian hamil gitu ya, akhirnya dia ketika mau melahirkan mengidap baby blues. Ya, baby blues itu salah satunya. Pernah dengar kalau ibu membunuh semua anak balitanya ketika dia baru melahirkan? Ya, pernah dengar nggak berita seperti itu? Ya, bahkan kemarin baru saya dengar di alumni ITB gitu. Ya, alumni sebuah universitas negeri yang inilah gitu. Ternyata kenapa banyak akhirnya alumni-alumni, ya saya juga alumni universitas negeri ya, saya bukan menjelek-jelekkan universitas negeri. Enggak, karena banyak juga hikmahnya dari situ. Cuman kenapa akhirnya banyak? Karena memang pendidikan itu tidak mempersiapkan mental kita untuk menjadi orang tua yang baik. Ya, kalau kata guru saya Ustadz Adian Husaini, beliau mengatakan ilmu untuk menjadi orang tua itu adalah fardu ain. Ya, sementara ilmu-ilmu yang kita pelajari di kampus, di sekolah formal itu fardu kifayah. Ya, misalkan kita ambil jurusan sastra Inggris, kalau nggak ambil jurusan itu mungkin nggak masalah. Tapi kalau saya punya anak, saya nggak bisa didik anak itu dengan baik, masalah. Gitu loh maksudnya, ya urutannya. Jadi kalau misalnya kita punya, aduh saya takut menikah, carilah. Ya. Ke saya juga boleh. Ya, nanti silakan minta nomor saya ke panitia ya, silakan minta dong nomornya Mbak Rima ya atau Kak Rima lah gitu, atau di Instagram saya juga ada @rahmatul_husni ya. Jadi di situ saya juga sering mengupas tentang masalah-masalah terkait dengan perempuan ya, terutama gender and education ya, terkait pernikahan dan keluarga ya, semuanya lah, kadang-kadang juga hal-hal lain gitu. Nah, silahkan kalau mau ya, karena memang yang pertama pasangan tadi ya tidak siap ya, punya mental, kemudian ditambah lagi ada masalah ekonomi. Wah, itu memang saya akui itu memang pasti akan bikin pusing ya. Cuman kita jangan sampai diam ya, karena muslim itu kan sifatnya selalu bergerak ya. Kalau diam ibarat air ya, kalau dia diam aja, ditutup lama-lama busuk ya, bisa ada muncul di situ jentik-jentik gitu. Tapi kalau bergerak ya insya Allah. Begitu juga masalah jiwa ya, itu justru masalah manusia itu bahkan disuruh man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenali dirinya, maka dia akan mengenal Robnya ya, mengenal Tuhannya. Jadi kalau ya rasa-rasanya saya kok saya agak-agak stres ya belakangan ini ya, harus dicari solusinya ya, harus aware ya, istilahnya biasanya awareness ya, mindfulness ya, sadar sesadar-sadarnya ya bahwa kita punya masalah gitu, nggak masalah karena dulu Rasulullah juga menampung kok. Ya, para sahabat-sahabiah tuh kan curhat sama Rasul. Ya, tapi jangan curhat di medsos, beda lagi ya. Curhat itu ke orang yang kira-kira benar dia ini bijak dalam memberi nasihat, atau dia memang pakarnya di situ ya, punya ilmu di situ. Tapi kalau curhat sama, misalkan curhat tentang masalah pernikahan sama teman yang belum nikah, nggak masuk, walaupun mungkin ilmunya banyak ya. Kecuali mungkin orang sekaliber Ibnu Qayyim al-Jauzi ya, Imam Nawawi, itu beda lagi karena mereka memang ulama yang diakui. Oke, itu saya pikir ya terkait dengan masalah ekonomi dan isu mental health. Ya, ada lagi nih. Oke. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin mengajukan pertanyaannya.
satu orang lagi ya, teman-teman. Oh, ini ada yang raise hand. Mas Tommy Hendra. Silahkan kepada Mas Tommy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya oleh moderator dan juga dari Ibunda Rahmatul ya kan yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa pada malam hari ini. Sudah dikupas banyak sih tentang perspektif secara Islami ya Bu ya. Cuman Tommy pengen tanya nih Bu, kan sebenarnya kayak child free ini kan salah satu prinsip dan juga pilihan ya kan dari setiap orang. Nah, ada salah satu faktornya itu kan terhadap kesiapan mental sebenarnya kan sehingga mengambil keputusan untuk child free itu sendiri. Nah, bagaimana pandangan Ibu nih bagaimana seharusnya mental seorang ya katakanlah keluarga baik itu perempuan maupun laki-laki ya kan supaya memang lebih lebih stabil atau memang bisa menghindari dari faktor itu, Bu. Karena kan mungkinlah dari perseorangan ya menyadari bahwa secara kemampuan biologisnya itu tidak mampu untuk bahasanya memiliki keturunan ataupun secara mental tidak mampu untuk memberikan pendidikan terhadap keturunannya ataupun keluarganya ya kan. Nah, sehingga diambillah keputusan semacam itu. Nah, menurut Ibu mental seperti apa yang memang harus dihilangkan ataupun yang harus kita bangun dari dini, Bu? Karena kan kalau Tommy lihat nih peserta nih rata-rata masih muda tuh. Termasuk Tommy kan yang belum menikah juga. Nah, itu kan butuh persiapan dari sekarang juga, parenting semacam itu. Mungkin itu, Bu. Iya, benar sekali. Itu bagus sekali pertanyaannya dan sepertinya benar-benar jadi pertanyaan pamungkas kita nih untuk sesi ini ya. Karena udah pukul 9 ternyata. Nggak terasa. Oke, jadi memang benar seperti yang Saudara Tommy katakan tadi ya, bahwasanya sebelum menikah tuh memang kita tuh sebenarnya punya ilmu apa sih untuk menjalani sebuah pernikahan gitu. Ya, saya sendiri bahkan sampai sekarang sudah menikah 6 tahun, saya merasa kok kita tuh kayak otodidak ya gitu. Saya dulu kerja di lembaga ya UNO Foundation, Min-ar UNO Foundation, yaitu lembaga milik ibunya Sandiaga Uno, ya Pak Sandiaga Uno ya. Dan lembaga itu menyediakan beasiswa untuk para mahasiswa-mahasiswa yang aktif wirausaha. Nah, saya bekerja di situ sebagai editor waktu itu. Dan itu nggak serta-merta maksudnya langsung masuk kerja gitu. Saya juga pernah kerja di BI, di Bank Indonesia. Dan itu training dulu maksud saya. Nah, jadi nggak serta-merta langsung pluk ya kerjain aja nih arsip-arsip nih enggak ya, training dulu gitu. Nah, dan kemudian sebenarnya sebelum saya menikah juga saya sudah ikut ada seminar pranikah, saya ikut. Ya walaupun waktu itu kan kalau usia-usia kayak sekarang misalkan usia belum nikah itu kan malu-malu ya ada seminar pranikah, terus malu-malu diam-diam ikut gitu. Nah, tapi kalau kita sadar bahwa ini adalah suatu kewajiban ya fardhatun talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wal muslimah. Nah, jadi menuntut ilmu ini wajib kan bagi muslim dan muslimah. Apalagi ilmu itu adalah keniscayaan. Seperti menjadi orang tua itu keniscayaan. Maka wajib kita untuk menuntut ilmu sebagai orang tua gitu. Ya, saya lihat sekarang sebenarnya sudah banyak ada sekolah rumah tangga besutan Febrianti Almira dengan suaminya Ulum Saif ya di Instagramnya saya lihat ada banyak itu kajian parenting nabawiyah, akademi keluarga parenting nabawiyah yang digagas oleh Ustadz Budi Ashori dan mungkin di kampus juga ada kajian-kajian pranikah gitu. Ikut aja ya, untuk itu ikut aja. Ya, dan saya sendiri merasakan dulu, bahkan ketika sudah ikut seminar-seminar pranikah ya maupun kajian-kajian itu, masih kok rasanya ketika berumah tangga itu otodidak gitu, kayak otodidak gitu. Dalam artian saya rasa masih kurang ilmunya untuk masuk ke apalagi kemudian saya itu maksudnya bukan mendadak, maksudnya serba cepat gitu.
serba cepat. Jadi 3 bulan nikah hamil, setahun kemudian hamil lagi, setahun kemudian hamil lagi gitu. Jadi bener-bener kayak wah gitu. Dan ada saya juga merasa kayaknya kita udahlah nggak usah punya anak dulu gitu, ada ya. Tapi saya ingat ya dalam kaidah ilmu jiwa, ketika kamu beramal karena orang ya, maka kamu ria. Ya, beramal bukan karena Allah ya, maka kamu ria. Dan ketika kamu meninggalkan amal ya, bukan karena Allah ya, itu juga ria. Jadi beramal bukan karena Allah itu ria, meninggalkan amal juga ria. Jadi saya langsung di situ saya berpikir bahwa wah, kalau kita merasa khawatir, kita merasa takut, tidak bisa mendidik anak dengan baik. Kita tidak bisa nanti khawatirnya masih punya inner child issue ya. Sekarang tuh banyak istilah canggih-canggih nih di dunia parenting. Ada toxic parents, ada inner child ya, ada toxic relationship ya. Silahkan googling aja nanti. Nah, kita merasa nggak siap gitu karena ada masalah-masalah seperti itu. Tapi apakah kemudian kita meninggalkan amal? Kan tidak. Ya, kalau kita merasa tidak siap, berarti kita harus lebih giat lagi belajarnya. Gitu. Maka ketika saya melihat, kok kayaknya anak saya kenapa sih? Kok tantrum gini. Saya belajar banyak tentang tantrum, bagaimana menghadapi anak tantrum, bagaimana mendidik anak supaya pengendalian emosinya baik. Dan ya trial and error itu boleh kok dalam proses belajar. Apalagi proses belajar menjadi orang tua ini sepanjang hayat gitu. Bukan kayak kita di sekolah selesai bab ini finish, nggak begitu kan? Ya, kita udah selesai nih 10 SKS, ya udah kita di semester depan tidak belajar materi kuliah itu lagi, kan nggak begitu. Kalau jadi orang tua kan nggak ada selesai-selesainya itu SKS ya. Ujiannya setiap hari ya. Hari ini cengenges sama pasangan, besok konflik ya. Nah, jadi itu menurut saya memang banyak sekali ilmu, terutama silahkan tadi yang beberapa agenda yang saya rekomendasikan, tapi menurut saya yang paling utama dipelajari itu adalah ilmu jiwa. Ya, menurut saya ya, ilmu tazkiyatun nafs atau adab. Ya, bisa diringkas tuh, adab dan masalah kejiwaan. Ya, saya sedang proses, doakan mudah-mudahan, saya ingin sekali menulis, maksud saya ingin menulis buku tentang kejiwaan perempuan ya, karena tadi ya ar-rahim itu kan lekat dengan perempuan, karena yang banyak stres nih perempuan biasanya, karena gini, dalam konsep rumah tangga ya, perempuan itu ibaratnya seperti kunci rumah itu. Kalau kolbunya tenang, maka insya Allah ya kolbu suaminya mencari nafkah juga tenang, kolbu anak-anaknya juga tenang. Jadi ketenangan itu dekat dengan perempuan. Ya, makanya kalau perempuan suka ngomel, itu suami juga pasti sempit hati juga, sepintar apapun dia mungkin mengelola emosi gitu. Jadi yang apalagi perempuan gitu intinya, karena al-um madrasatul ula ya, ibu itulah madrasah pertama. Makanya penting sekali ya. Makanya kok saya lucu kalau ada yang mendiskreditkan peran ibu. Karena kalau nggak ada peran ibu, maka yang terjadi itu adalah ya bisa hancur generasi. Bu Hamka bahkan mengatakan hancur ya, ibu itu ibarat tiang ya, tiang ya kalau ada rumah. Nah, sini. Yeah. Sebentar ya. Nangis lagi. Jadi ibu itu adalah tiang ya, kalau hancur ya perempuan itu maka hancurlah negara ya, tapi kalau baik perempuannya maka baiklah negaranya. Oke, baik, saya rasa cukupkan dulu karena ternyata debaynya sepertinya haus ya, jadi harus ini wajib ini. Oke. Ya, saya kembalikan pada Aini. Oke, terima kasih Mbak Rahma. Insya Allah tadi sekilas saya sedikit mencatat terkait apa yang telah disampaikan oleh Mbak Rahma. Jadi izinkan saya menyimpulkan ya,
child free itu sendiri, yakni memutuskan tidak punya anak dalam pernikahan. Nah, perlu kita renungi bersama-sama. Kita tidak ada di dunia ini jika orang tua kita memutuskan untuk child free. Nah, patut kita sadari bahwa Allah Ta'ala itu lebih mengetahui bagaimana cara manusia hidup berbahagia dengan kebahagiaan hakiki, bukan kebahagiaan semu semata. Nah, konsep kehidupan selain dari konsep Islam, salah satunya child free, yang Allah Ta'ala turunkan hanyalah membawa kepada kesengsaraan yang terlihat seolah-olah kebahagiaan. Banyak sekali manfaat ketika kita tidak memutuskan untuk child free. Salah satunya, mempunyai anak adalah fitrah manusia dan kebahagiaan orang tua adalah memiliki anak. Betapa banyak sekali pasangan mandul yang sampai saat ini berusaha memiliki anak. Mereka bahkan rela mengorbankan apa aja untuk berobat agar memiliki anak. Dan lain sebagainya. Mungkin dari Mbak Rahma, apakah ingin mengisi closing statement untuk terakhir kalinya? Ya, menurut saya, maaf ya tidak aktifkan video lagi karena handle baby. Jadi satu hal yang perlu kita tanamkan dalam hati adalah kita itu hidup itu sudah punya skenarionya dari Allah gitu. Jadi jangan sampai ya man proposes Allah disposes. Manusia berencana, tetap Allah yang menentukan. Mau berencana punya anak, kalau Allah menentukan tidak punya anak, tidak punya anak. Ya, dan harus siap mental dengan itu. Ya, mau merencanakan tidak punya anak, kalau Allah tentukan kun fayakun, dia hamil, dia punya anak gitu. Seperti yang film drama yang saya sebut tadi, ya yang saya lihat tadi itu. Jadi man proposes Allah disposes. Rencana kita tuh, matematika kita tuh gak ada apa-apanya dibandingkan matematika Allah. Begitu juga terkait dengan masalah kalkulasi biaya anak gitu. Ya itu saja ya, terakhir tetap semangat, semoga istiqomah semuanya ya para untuk sharing ya tentang ilmu ya, Masya Allah 80 orang, semoga ada yang menyampaikan kepada yang tidak hadir tentang apa yang kita diskusikan pada malam ini ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron ya. Terima kasih kepada Mbak Rahma yang telah menyempatkan waktunya untuk mengisi acara di pergerakan kami yang bertemakan Child Free dalam perspektif Islam. Saya moderator, mohon undur diri. Terima kasih untuk semua teman-teman yang mau berpartisipasi hingga detik ini. Selanjutnya saya serahkan ke Gifta. Silahkan. Terima kasih Saudari Auni Duha dan Ibu Rahmatul Husni. Sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, teman-teman bisa mengaktifkan kamera dulu ya untuk foto bersama. Bagaimana, operator sudah siap? Benar. Hitungi ya. Maaf, suaranya nggak masuk. Sebentar, tak hitungi tak. Oke, untuk slide pertama 3, 2, 1.
Oke. Untuk slide kedua, pada off cam. Nggak jadi. Oke, untuk kedua, 3, 2, 1. Ya, oke, cukup. Terima kasih teman-teman. Udah on cam. Halo, salam kenal juga dari kami UNS, dari ini, dari Tommy Hendra. Salam kenal dari kami Unsri. Salam kenal dari kami masa depan. Hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah kita sudah tiba di penghujung acara pada malam hari ini. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga diskusi pada malam hari ini bisa memahamkan kita dan memberikan gambaran mengenai child free dalam perspektif Islam. Kami segenap panitia mohon maaf bila ada kata atau tindakan yang menyinggung perasaan dari teman-teman. Saya mewakili teman-teman yang bertugas mohon undur diri. Dan terima kasih. Semoga kita bisa bertemu kembali pada acara ngopi susu kami UNS selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya. Yuk. Jangan sampai child free. Maaf mau nanya Kim Son Childless aja. Ho siapa ya? Saya Childless aja, childless. Jadi punya anak terus gitu. Childless. Yuk, kami bikin gerakan childless. Proker baru nih, childless. Mungkin bisa dikaji anak pergerakan. Aduh, halo ponakannya Mas Zaki. Halo. Adik apa ponakan ya? Halo, halo, halo. Record.